Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mubarok dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan teks ceramah yang berjudul Saling Menyayangi Terhadap Sesama. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyati sebagai guru bahasa Indonesia dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa pentingnya menjaga tali silaturahmi antar sesama manusia. Salah satu caranya yakni saling menyayangi dengan sesama. Islam mengajarkan agar sesama manusia saling menjalin kasih sayang atau mencintai. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga yang bersangkutan sanggup untuk mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seseorang tidak akan mungkin mau dirinya susah, menderita, menanggung kerugian, dan apalagi celaka. Begitu pula sebagai bentuk kecintaan terhadap sesama, semestinya orang lain tidak boleh menanggung perasaan yang ia sendiri membencinya. Pada zaman sekarang ini, terlebih lagi saat datangnya pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat di antara kita yang sangat kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dan kasih sayang dari kita. Tentunya hal itu disebabkan akibat masalah ekonomi dan kehilangan keluarga yang dicintai, juga usaha untuk bertahan hidup dalam situasi yang sangat sulit. Namun banyak sekali masyarakat kita yang sangat minim sekali sikap kepeduliannya terhadap sesama. Terlebih lagi di masa sulit seperti ini, banyak sekali kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh para atasan atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar kenyataan itu, maka seringkali muncul kritik dan autokritik dari masyarakat. Dalam hal ini terlihat bahwa sikap untuk saling menyayangi antar sesama manusia di Indonesia masih sangat minim. Kecintaan terhadap dirinya, hartanya, jabatannya, dan kedudukannya ternyata belum bisa diimbangi dengan kecintaannya terhadap sesama. Bahkan sebaliknya, sedemikian tinggi kecintaan terhadap hal-hal yang terkait dengan dirinya memunculkan kebencian terhadap orang lain. Orang lain dibenci karena dianggap mengganggu, menjadi pesaing, dan keberadaannya tidak menguntungkan bagi dirinya. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Antar sesama manusia harus saling mengenal, memahami, menghargai, menjalani kasih sayang, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saling menyayangi dengan sesama yang berarti suatu ikatan emosional yang erat antar orang satu dengan yang lain masih sangat bertolak belakang di negara kita. Banyaknya masyarakat yang miskin menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi oleh kita semua. Dengan adanya rasa saling menyayangi, tentunya akan sangat berguna untuk mengurangi jumlah kemiskinan di negara kita. Karena ketika kita mempunyai rasa saling menyayangi antar sesama, kita tidak akan tega untuk melihat saudara-saudara kita yang terlantar kelaparan, melainkan kita akan membantu orang-orang tersebut. Melihat kenyataan tersebut, sebagai seorang pendidik, kiranya kita merasakan atas pertanyaan mendasar, yaitu apa sebenarnya yang kurang tepat dari pendidikan kita selama ini. Saling menyayangi dengan sesama seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh kita sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi terhadap sesama. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kemanusiaan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, egois, tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan terlebih lagi, tidak mempunyai rasa kemanusiaan dalam menyayangi sesama manusia. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial juga harus bisa untuk mengajak dan mengulurkan tangan kita kepada mereka yang belum paham akan rasa kemanusiaan ini. Semoga negara ini dapat segera pulih dan kita semua menjadi orang-orang yang dapat menyayangi antar sesama. Sekian teks ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.